Sudah selesai. Ya, terima kasih, Jeva. Ya, kita mulai saja. Ini untuk hari ini cuma satu pertemuan ya. Em, Slide terlihat? Lihat, Bu. Terlihat, Ibu. Oke, ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan eh, selamat berlibur ya. Kita sudah libur yang cukup panjang untuk kalian. Kurang lebih 4 hari ya. Ya, kita mulai saja untuk perkuliahan kita farmasi rumah sakit untuk pertemuan selanjutnya. Kalau kita ingat kembali pertemuan yang sebelum ini, kita membahas tentang eh, pencampuran obat intravena dan tekniknya. Dan untuk selanjutnya, hari ini saya akan membahas tentang produksi farmasi. Nah, di sini fokusan lagi, meskipun produksi farmasi ini sudah kalian dapatkan, tapi saya akan membahasnya produksi farmasi di rumah sakit. Ya, produksi di rumah sakit. Mungkin sudah saya bahas juga, saya sempat menjelaskan sedikit di pertemuan kita minggu lalu, gitu ya, tentang produksi rumah sakit. Saya bilang bahwa di rumah sakit juga bisa memproduksi beberapa obat lainnya. Jadi bukan hanya sekedar em, pencampuran, ya, kemudian handling sitotoksik, tapi juga ada produksi, gitu ya, ada produksi dengan skala kecil, bukan skala industri, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk produksi di rumah sakit di sini, kita tahu dulu ya, produksi rumah sakit atau produksi farmasi itu kan suatu kegiatan membuat, gitu ya, baik itu membuat mulai dari awal dari bahan baku, tapi juga bisa juga mengubah bentuk, kemudian mengemas kembali, repackage, sediaan steril maupun non steril. Nah, sediaan ini dalam artian farmasi ya, sediaan farmasi yang dimana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, itu pengertiannya dulu dari produksi farmasi rumah sakit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya yaitu ya itulah melengkapi maupun memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Ya, di rumah sakit itu sendiri. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya pelayanan produksi ini apa dalam rumah sakit itu sendiri? Yaitu adalah
membantu maupun menunjang fungsi instalasi farmasi rumah sakit dalam penyiapan maupun pengadaan pembekalan farmasi. Ya, dalam pembekalan farmasi. Jadi intinya adalah membantu dan menunjang fungsi IFRS, singkatan instalasi farmasi rumah sakit ya, IFRS. Dan tujuannya adalah upaya penghematan gitu ya, upaya penghematan. Jadi untuk menghemat, kalau kita mau, ini logikanya logika ringan banget ya, logikanya mudah sekali. Kalau misalnya kita mau produksi sendiri, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menghemat ujungnya, gitu ya, untuk menghemat. Jadi kita nggak perlu membuang uang banyak gitu untuk membeli suatu produk yang dimana produk tersebut bisa kita produksi sendiri, gitu ya. Nah, itu logikanya. Kalau logika simpel kehidupan sehari-hari, kita bisa masak sendiri untuk menghemat pengeluaran. Nah, seperti itu ya kalau simpelnya. Nah, itu sama dengan produksi ini juga. Jadi upaya penghematan biaya, baik itu segi biaya pengadaan, pembekalan maupun biaya pengobatan bagi pasien yang tidak mampu. Jadi bukan hanya penghematan untuk IFRS maupun rumah sakit itu sendiri, tapi juga untuk menghemat biaya pengobatan pasien, ya, pengobatan biaya pasien seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa produksi di rumah sakit ini bukan hanya sekedar membuat, ya, tapi juga masuk dalam mengubah bentuk maupun pengemasan kembali itu juga masuk dalam proses produksi, gitu ya. Kalau kita nanti bicara tentang repackage atau pengemasan kembali, itu masuknya dalam proses produksi. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini produksi farmasi rumah sakit. Itu bedanya pengertian produksi farmasi rumah sakit dengan produksi industrial, ya, industri. Nah, pada umumnya pengadaan obat di rumah sakit itu bisa langsung pembeliannya ke apa? Melalui industri langsung. Itu pada umumnya ya, setelah ya pada saat kita tahu ya, kalian sudah juga belajar pengadaan bagaimana. Jadi kita di rumah sakit itu bisa langsung membeli di industri pada umumnya produksi obat, pengadaan obat, atau dengan melalui dropping atau kita sebut dengan hibah, ya, dengan hibahan. Nah, biasanya hibahan ini dari pemerintah ya, dari pemerintah. Dan juga rumah sakit itu bisa melakukan produksi tadi, ya, produksi yang saya jelaskan tadi. Nah, obat-obat apa saja sih gitu ya yang bisa diproduksi di rumah sakit tersebut? Nah, obat-obat yang bisa diproduksi di rumah sakit itu tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, pertama apa kriterianya? Yang pertama adalah obat yang sulit atau tidak ada di pasaran. Ya, itu yang pertama. Obat yang sulit didapat maupun yang tidak ada di pasaran, rumah sakit bisa memproduksi. Tapi jarang ya, jarang sekali rumah sakit yang ini. Jadi hanya rumah sakit tertentu saja yang punya fasilitas lengkap, yang punya biaya uh, uh, lebih banyak gitu ya, sehingga bisa mengadakan atau bisa membuat produksi obat yang sulit ini. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua yaitu adalah sediaan farmasi dengan formulasi khusus atau bentuk sediaan biasanya, ya, bentuk sediaan yang khusus. Biasanya kalau misalnya di pasaran itu sediaannya adalah general. Contoh generalnya itu apa? Misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, misalnya seperti itu, namun akan diubah gitu ya, di rumah sakit tersebut membutuhkan sediaan yang lain gitu dalam distribusinya gitu. Akhirnya rumah sakit tersebut memproduksi gitu ya dengan sediaan yang lain. Sekali lagi ingat, kalau saya bicara tentang produksi rumah sakit itu bukan hanya sekedar membuat, tapi untuk mengubah kemasan pun juga kita lakukan produksi gitu ya. Kemudian bukan hanya bentuknya saja yang diubah, formulasinya juga bisa ubah. Misalnya ada penambahan
zat aktif, misal seperti itu pun juga masuk dalam produksi dan mengubah konsentrasi tertentu. Kita menginginkan konsentrasi sekian persen, sedangkan produksi atau obat yang sudah di pasaran dia hanya memiliki konsentrasi tertentu saja, sehingga rumah sakit tersebut perlu untuk melakukan proses produksi gitu ya, untuk mengubah konsentrasi tertentu yang diinginkan rumah sakit tersebut melalui obat yang sudah ada di pasar. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu adalah obat-obatan yang tidak stabil dalam penyimpanan. Ya. Nah, biasanya ada obat-obat tertentu seperti itu yang dimana dalam perjalanannya mereka membutuhkan perlakuan khusus, gitu ya. Dan rentan sekali terjadi ketidakstabilan. Nah, nah sehingga rumah sakit perlu melakukan produksi. Nah, kemudian yang keempat adalah sediaan farmasi dengan harga yang murah. Ketika rumah sakit tersebut memerlukan sediaan farmasi dengan harga yang murah untuk pasiennya, dengan kata kutip di sini adalah meskipun murah, kualitasnya pun terjamin, gitu ya, sehingga mereka melakukan produksi, membuat sendiri, gitu ya, membuat obat sendiri dengan fokusan adalah untuk menghemat biaya tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu adalah sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil. Nah, di sini dalam artian di sini repackage ya, repackage. Misalnya kita beli dari industri ya, rumah sakit membeli dari industri dengan kemasan yang besar, misalnya dalam 2000 liter, misalnya seperti itu ya. Alkohol 2000 liter alkohol 70% untuk um, hygiene gitu ya, untuk higienitas tangan misalnya seperti itu. Dan tentu di rumah sakit pun dengan kemasan yang 2000 liter dari industri harus repackage ulang kecil-kecil dengan skala 500 mili 500 mili yang diedarkan di rumah sakit. Nah, itu juga masuk dalam proses produksi gitu ya, repackage tadi. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu adalah sediaan farmasi untuk penelitian. Nah, ini ya, untuk penelitian. Ada rumah sakit tertentu, biasanya rumah sakit pendidikan ya, rumah sakit pendidikan yang di bawah naungan universitas misalnya seperti itu. Kayak di UI ya, UI punya kondisi salah UII di Surabaya. Kalau di Indonesia uh, itu rumah sakit yang dinaungi dalam naungan universitas biasanya membuat sediaan obat sendiri gitu ya untuk penelitian, untuk melakukan penelitian. Nah, itu bisa, boleh ya. Kemudian kita yang selanjutnya adalah sediaan nutrisi parenteral dan rekonstitusi obat kanker ya, sitostatistika. Nah, ini masuk dalam bagian produksi ya, kriteria ini masuk dalam bagian produksi. Dan jenis-jenisnya tadi sesuai dengan pengertian tadi ya, sediaan farmasi bisa diproduksi di rumah sakit itu bisa dalam sediaan steril maupun non steril ya. Produksi steril biasanya cairan dalam jumlah yang besar maupun cairan dalam jumlah yang kecil. Sedangkan produksi non steril biasanya obat oral, obat pemakaian luar gitu ya. Kemudian diecer, tahu ya? Kalau pengertian ecer tahu nggak apa maksudnya pengeceran? Satuan Ibu. Satuan gitu ya. Atau misalnya di jumlah yang tadi dari belinya 2000 liter, diecer itu kecil-kecil jadinya 500 mili. Nah, itu diecer gitu ya, pengeceran. Nah, maupun pengemasan kembali ya. Nah, itu repackage. Kemudian selain produksi steril maupun non steril, tadi sediaan farmasi, kita juga melakukan kegiatan pembuatan nutrisi parenteral atau TPN ya, total parenteral nutrisi. Yang dimana pelayanan TPN ini itu mencampur nutrisi parenteral secara aseptis ya, dan
uh, memperhatikan steril, memperhatikan stabilitas maupun formula standar TPN, gitu ya, total parenteral nutrisi. Ya, pencampuran tadi pencampuran karbohidrat, protein, kemudian fatty, gitu ya, kemudian dihitung sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, itu pelayanan TPN, gitu ya, dan itu masuk dalam proses produksi juga. Kemudian tadi selanjutnya pertemuan yang minggu lalu yaitu adalah IV admixture, gitu ya, gimana pencampuran obat steril pun itu juga masuk dalam proses produksi rumah sakit, gitu ya. Nah, eh, obat-obat yang di rumah sakit yang masuk steril itu contohnya apa? Contohnya tadi saya bilang alkohol, kemudian aqua pro injeksi, gitu ya, aqua pro irigasi. Nah, itu masuk dalam cairan yang jumlah yang besar, ya. Betadin. Nah, itu kan diperlukan selalu, ya, selalu diperlukan di rumah sakit, gitu. Bayangin, aqua, irigasi, alkohol, betadin itu berapa ratus liter, ya. Ini berapa ratus liter kebutuhan sehari-hari, gitu ya, di rumah sakit tersebut, gitu. Nah, itu perlu perlu jumlah yang besar, ya, perlu jumlah yang besar. Kalau misalnya kita beli terus tanpa adanya produksi, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulan, per tahun, itu untuk cuman cairan yang kita perlukan itu di rumah sakit tersebut. Ya, ini kita ini dalam artian saya pakai bahasa kita ini rumah sakit, ya, gitu. Karena kita konteks belajar rumah sakit. Nah, makanya saya menggunakan bahasa kita. Ya, jadi kita perlu untuk memproduksi itu sendiri, ya, memproduksi itu sendiri. Minimal aqua pro irigasi lah. Pro irigasi ini dalam artian kita bisa mengkonsumsi air tanpa perlu ragu kualitasnya, gitu ya. Kemudian betadin cukup cukup mudah gitu untuk dibuat sendiri gitu dibandingkan dengan kita beli biayanya. Kemudian ada juga yang cairan dalam skala kecil. Contohnya apa? Soluble CMC, ya, CMC 2%. Nah, kemudian talc steril, kemudian cairan incidental, metilen blue, gitu ya. Nah, ini kan obat-obat ini atau cairan ini itu diperlukan juga, gitu ya. Pertama dalam eh, pensterilan, eh, sterilan apa ini namanya, alat-alat stainless steel, gitu ya, alat-alat stainless steel yang selalu digunakan di bangsal, di ruang operasi, seperti itu. Nah, jadi cairan-cairan kecil ini nih dalam konsentrasi-konsentrasi tertentu dengan jumlah yang kecil itu kita juga bisa memproduksi, dan total parenteral nutrisi pun juga kita produksi, ya. Ini masuk dalam steril, ya, TPN itu masuk dalam steril. Sama juga tadi obat-obat sitotoksik juga masuk dalam steril di sini. Kemudian yang non steril tentu kita bisa buat kapsul, puyer, ya, obat-obat kapsul yang di dalam kapsul dijadikan puyer. Kemudian cairan kita juga bisa memproduksi minyak telon, alkohol gliserin, yodium gliserin, yodium tinctur, dan lain-lain, ya, yang sifatnya non steril. Kemudian juga bisa repackage seperti minyak kayu putih, betadin, barium sulfat. Ya, tadi juga saya bilang alkohol yang untuk hygiene, ya, itu pun bisa dilakukan repackaging, ya, repacking, ya. Nah, kemudian juga pengeceran. Nah, pengeceran di sini pun dalam artian tadi yang di satuan atau dipisahin, kita juga bisa pengeceran ini kita lakukan adalah pencairan, pencairan
apa ya, bukan pencairan ya, apa, eh mengubah konsentrasi, contohnya misalnya alkohol, kita beli alkohol 96%, kemudian kita mau konsentrasinya mau kita buat 70%. Nah, itu kan kita melakukan pencairan, ya, pencairan. Pokoknya eh, apa nama? Hmm, Kok jadi saya lupa ya. Pengenceran, ya, pengenceran. Nah, pencairan, pengenceran, maaf. Pengenceran gitu ya. Dari 96% ke 70% pengenceran. Ya. Kemudian juga sama dengan formalin. Ya, formalin kalau kita mau ngencerkan 5% menjadi 5%, kemudian 10% gitu ya. Atau hidro menjadi 3% dan lain-lain. Nah, itu pengencerannya. Nah, sama seperti produksi industri gitu ya. Produksi industri, kalau kita belajar di industri farmasi, kemudian di farmasetika, mata kuliah tersebut pasti ada bicara tentang struktur organisasi. Ya, betul ya. Ada struktur organisasi ataupun tata kerja. Nah, di produksi rumah sakit pun juga ada. Jadi ada kepalanya, ada penanggung jawab produksinya, gitu ya. Ada kepala atau PJ produksi, kemudian di bawah PJ produksi ada administrator maupun logistik, gitu, yang menghandle administrasi maupun logistik. Kemudian di bawahnya lagi ada produksi-produksi yang di mana kepala maupun PJ penanggung jawab ini menaungi produksi steril, non produksi non steril maupun intravena, admixture maupun TPN. Nah, tiga produksi ini bisa diketuai oleh atau ada petanggung jawabannya lagi. Ya, ada orang-orang yang bertanggung jawab lagi. Misalnya seperti itu. Misalnya, contoh, saya sebagai penanggung jawab produksi, kemudian ada Iren misalnya menjadi administrasi logistik, ada Jevon misalnya menjadi produksi steril, uh, Syaharani menjadi ini, misalnya seperti itu, menjadi non steril dan lain-lain. Maupun misalnya Eka juga misalnya menjadi pencampuran, penanggung jawab pencampuran IV, misalnya TPN dan lain-lain. Ya. Jadi ada orang masing-masing yang menghandle. Ya. Kemudian personilnya siapa? Tentu personil dari dalam produksi rumah sakit itu yaitu adalah apoteker, gitu ya, farmasis. Penanggung jawabnya adalah apoteker, jadi bukan dokter maupun bukan nurse dan lain-lain. Nah, penanggung jawabnya adalah apoteker, kemudian di bawahnya yaitu bisa juga boleh asisten apoteker, kemudian uh, farmasis, D3 farmasi, maupun juga di bawah juga bisa tenaga non kefarmasian. Contohnya apa? Siapa? Yaitu adalah perawat. Seperti itu. Ya. Kemudian jumlahnya bagaimana? Jumlah SDM-nya tergantung, ya, tergantung sesuai dengan aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan. Kalau misalnya tadi yang ini sesuai dengan struktur organisasi seperti ini, berarti berapa orang di sini maksimal? Ada tiga, ya, ada tiga. Sorry, ada tiga minimal. Maksimal ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Nah, ada satu di sini ke PJ produksi, kemudian ada satu di administrasi, ada satu lagi produksi steril, non steril, TPN dan administrator. Jadi bisa 5 sampai 6 orang di sini. Minimal 3 orang, tapi boleh 5 sampai 6 orang. Ya, jadi tergantung aktivitasnya. Kalau misalnya rumah sakit besar, sekali lagi semakin besar rumah sakit, semakin banyak aktivitasnya, ya. Nah, itu. Semakin kecil rumah sakit ya sedikit semakin kecil aktivitasnya, gitu ya. Dan kompetensinya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing tadi. Kompetensi misalnya saya menjadi PJ penanggung jawab produksi keseluruhan, kompetensinya tentu kompetensi PJ gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, kalau sarana sudah saya jelaskan sebelumnya sama ya untuk produksi
eh, di minggu lalu gitu ya, bagaimana pencampurannya, ada desainnya, ada layout ruang produksi yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kemudian ada ruangannya, kemudian ada sumber listrik tentunya dan air, kemudian pencahayaannya bagus, ventilatornya yang bagus, ada HEPA gitu ya, kemudian fasilitasnya ada washing, ada toilet, sanitasi di ruangan produksi. Kemudian tentu ada equipment-nya gitu ya, alat produksinya. Kalau nggak ada, bohong, sama aja ya bohong gitu ya kalau nggak ada alat produksinya. Nah, ruangannya pun juga sama. Tadi juga saya jelaskan juga di minggu lalu, jadi hampir sama aja dengan seperti itu, tapi ini lebih detail gitu ya. Kalau kemarin kan kita minggu lalu itu kita jelaskan ada ruangan terpisah, ada black, gray, and white. Dan di sini pun juga sama gitu ya. Ada black, gray, and white atau A, B, C, ruangan A, B, C gitu. Tergantung. Eh, kalau kalian pasti tahu lah, saya nggak perlu dijelaskan lagi black, gray, white itu apa ruangannya gitu ya, karena ada kriteria-kriteria ruangan tertentu di situ. Ya, ada ruangan produksi dan kita tahu juga ketika kita memproduksi sediaan steril maupun non steril kan berbeda ya. Nah, dipisahkan ya. Kita mau produksi obat steril, boleh nggak kita setelah itu produksi non steril di sana? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus terpisah. Gitu. Nah, kalau rumah sakit tersebut eh, perlu produksi steril dan non steril, minimal mereka harus punya dua ruangan produksi, gitu ya, ruangan produksi. Kemudian ada ruang pencucian, kemudian ada gudang tentunya, ada gudang bahan baku, ada gudang produk jadi, gitu ya. Kemudian ada ruang labeling, etiket, ruang pemeriksaan, ruang administrasi, ruangan staff, dan sebagainya sesuai dengan kegiatan produksi dengan sesuai dengan CPOB ya. Jadi segala macam proses produksi, baik itu produksi rumah sakit kah, produksi industri kah, produksi di fakultas kah, di universitas gitu ya. Segala kegiatan produksi sediaan farmasi dimanapun kita harus sesuai dengan peraturan CPOB. Apa kepanjangan CPOB? Apa kepanjangannya? Cara Cara pembuatan pembuatan obat obat yang yang baik. Oke, ya betul ya. Jadi cara pembuatan obat yang baik. Nah, itu ada peraturannya, pedoman ya. CPOB itu adalah pedoman. Cara pembuatan obat yang baik. Nah, itu sesuai dengan peraturan kegiatan, sesuai dengan peraturan tersebut untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian alat-alatnya apa? Nah, ini alat-alatnya untuk produksi. Pertama tentunya mesin pencuci botol gitu ya untuk package. Eh, Kemudian botol harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian alat pengering setelah dicuci. Kemudian autoclave. Autoclave buat apa? Buat apa autoclave? Ayo, ada yang tahu? Ya, steril ya, sterilitas. Nah, kalau botol biasanya harus sterilkan dulu gitu. Sterilnya di mana? Di autoclave. Ya, di autoclave. Nah, kemudian juga ada aquatron ya. Nah, aquatron ini untuk hygiene untuk cairan ya air gitu. Kemudian alat penutup botol ya, kemudian alat pemeriksa kejernihan, kemudian laminar airflow ya baik itu yang horizontal maupun yang vertikal ya. Kemudian ada timbangan dan alat pendukung produksi lainnya. By the way, kalian udah pernah lihat uh, lihat ruangan produksi nggak? Di Belum mata ini. di mata kuliah yang lain ada dikasih foto nggak? Oh, kalian angkatan 2022 kemarin itu ada PKL, bukan PKL sih, apa namanya? Ada yang pergi ke Jawa nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu.
Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya di kalian ya. Oh, oke, 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 nggak apa-apa. Ya. Nah, kalian bayangkan aja ya, bayangkan aja jadinya alat-alat seperti ini. Tapi lebih mudah kalian harus, oh, saya saya nggak punya lagi di laptop ini video. Saya dulu punya video tentang produksi nih, ya, tapi nggak di laptop ini masalahnya. Oke, nggak ada masalah. Ya, kembali ke sini. Ya, jadi kita sebelum kita melakukan produksi kan ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Ada tahapan-tahapannya. Pertama tentunya melakukan perencanaan terlebih dahulu, ya. Apa yang akan mau kita produksi, jumlahnya berapa yang akan kita buat, kemudian time schedule-nya kapan, karena di rumah sakit, sekali lagi di rumah sakit itu nggak tiap hari kayak industri obat gitu ya, memproduksi terus-menerus gitu ya. Jadi ada harus ada jadwalnya gitu ya, ada jadwalnya. Kadang seminggu sekali, seminggu 3 kali, tergantung nih, tergantung tergantung apa yang mau diproduksi gitu ya. Kemudian kita siapkan time schedule-nya dulu, kemudian menyiapkan bahan baku dan bahan penunjang lainnya apakah sudah tersedia atau belum gitu ya. Jadi masuk dalam perencanaan terlebih dahulu. Kemudian masuk dalam proses produksi. Nah, proses produksi ini nih sebelum melakukan produksi pun kita harus melakukan persiapan ya. Harus kita sesuaikan dulu dengan ketetapan CPOB ya. Ketetapan CPOB kita harus mengecek dulu gitu ya, persiapannya apa saja yang harus kita siapkan. Kemudian ketika sudah selesai dalam persiapan, udah dirasa oke, kita sudah bisa masuk di dalam ruang produksi, kita lakukan proses produksi gitu ya. Nah, maupun ketika kita juga melakukan proses produksi pun kita juga perlu namanya eh, kontrol gitu ya, kontrol pada saat proses produksi berlangsung. Nah, itu kita sebut dengan in process control. Ya. Jadi dalam proses produksi kita juga harus mengontrol kualitinya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Ya, kemudian melakukan pemeriksaan kembali ya setelah selesai produksi. Ya, selesai proses produksi kita melakukan pemeriksaan, sudah selesai sudah lulus pemeriksaan ya atau kita sebut dengan QA ya, QA. QC dulu, QC maupun QA. Kalau QC kan persatuan ya. Kemudian QA secara keseluruhan. Nah, lakukanlah setelah melakukan itu dilakukan proses labeling, etiket, ya, kemudian packaging, nah, seperti itu, ya untuk melakukan itu. Sama nih. Kemudian setelah melakukan produksi kita administrasi. Nah, administrasi ini mulai dari sebelum maupun sesudah ya, baik itu penerimaan atau pengeluaran bahan baku, kita lakukan administrasi, pembuatan laporan, pencatatan, obat jadi, pengelolaan bahan baku tadi, penerimaan bahan baku itu pun juga harus kita buat laporan. Kemudian membuat laporan kinerja, ya kinerja di sini dalam artian kinerja dari produksi itu sendiri maupun kinerja dari personalianya, SDM-nya tadi. Kemudian administrasi lainnya ada surat menyurat, kemudian sumber daya manusianya dan lain-lain. Jadi itu ada administrasinya. Nah, itu administrasi, kemudian evaluasi. Nah, di evaluasi ini siapa yang melakukan evaluasi yaitu uh, QA ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang QA, kalau kita di industri itu kan ada timnya lagi ya, timnya lagi untuk melakukan QA, ada juga tim juga melakukan QC gitu. Tapi di rumah sakit bagaimana? Nah, di rumah sakit di sini siapa yang melakukan QC, siapa yang melakukan QA? QA itu jadi tanggung jawab penanggung jawab produksi yang melakukan QA ya, quality assurance gitu ya. Nah, QC, nah QC ini yang tadi di bawah
PJ produksi. Misalnya nih, hari ini tugasnya adalah ketua produksi steril, misalnya memproduksi sediaan steril. Nah, yang melakukan QC sediaan steril yaitu adalah ketua dari produksi steril, gitu. Nah, QA-nya siapa? QA-nya itu adalah ketua PJ produksi yang menaungi semua produksi baik itu steril, non steril maupun pencampuran ya. Nah, seperti itu. Itu kita lakukan evaluasi secara periodik. Ya, baik itu bahan baku, proses produksi, produksi jadi, administrasi, semua evaluasi itu di tugas dari PJ produksi, ya PJ produksi. Nah, kemudian kita juga perlu menganalisa suatu produk. Contohnya di sini menganalisa di sini terutama pada saat pengemasan kembali, ya pengemasan kembali. Perlu nggak nih kita lakukan kemasan kembali, misalnya seperti itu. Nah, itu kita juga melakukan analisa, ya, karena nggak tiap saat gitu ya, nggak tiap saat kita melakukan pengemasan kembali, nggak tiap saat ini dalam artian hmm, akan ada perubahan per tahunnya, setiap tahun, setiap periode, gitu, ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi pengemasan kembali atau kegiatan pengemasan kembali ini itu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Ya, nah kalau kebutuhan dan permintaan itu kan tidak statis ya, tidak terus-menerus gitu. Selama ada permintaan, itu akan dilakukan. Selama ada kegiatan yang dilakukan itu pasti akan dilakukan pengemasan. Tapi kalau nggak ada permintaan, nggak ada kebutuhan, tentunya tidak perlu. Ya. Kemudian pengemasan kembali pun juga sesuai dengan jumlah maupun yang diminta. Jumlah maupun eh, macam-macam kemasan yang diminta oleh produksi sendiri. Sorry, oleh rumah sakit itu sendiri. Gitu ya. Kemudian wadahnya pun juga dipastikan untuk kualitasnya terjamin ya, untuk mempertahankan stabilitas dari zat aktifnya gitu ya. Jadi memang harus wadahnya nggak sembarangan juga. Kemudian apakah produk itu perlu label khusus atau enggak? Kalau kita pakai perlu label khusus, tentu kita akan produksi lagi yang namanya label baru, gitu ya, label baru misalnya. Misalnya khusus label biohazard misalnya seperti itu. Ya. Nah itu kita bukan hanya beli wadahnya saja, tapi juga perlu beli maupun bukan beli ya, buat gitu label khususnya. Kemudian kegiatannya bagaimana package ini, apakah manual atau mesin gitu ya. Nah, apakah manual atau mesin. Kemudian stabilitas obatnya bagaimana. Nah, itu kan banyak ya, harus kita analisa. Banyak analisa untuk pengemasan kembali ini. Stabilitasnya bagaimana, BUD-nya bagaimana gitu ya. BUD-nya gimana nih kalau misalnya kita melakukan pengemasan kembali gitu. Serta biayanya bagaimana? Apakah biayanya itu lebih murah atau malah lebih banyak kita keluarkan gitu ya ketika kita melakukan pengemasan kembali begitu ya. Nah, bayangkan kalian kalau kalian jualan, pernah nggak kalian perhatikan ya? Perhatikan. Kalau kita beli parfum misalnya, beli parfum, pernah nggak kalian perhatikan? Kenapa biaya harga parfum itu lebih mahal dengan mililiternya yang lebih kecil dibandingkan dengan mililiter yang lebih besar gitu ya? Kenapa demikian? Gitu ya. Pernah kan kita bertanya gitu ya, kenapa kok saya beli parfum 10 mili dengan parfum yang 50 mili harganya lebih murah 50 mili gitu. Kalau kita kalkulasikan gitu ya. Ternyata apa yang lebih mahal itu adalah wadahnya gitu ya. Wadahnya dan kegiatan manualnya itu gitu. Ya, kadang wadah yang kecil itu tuh lebih mahal dibandingkan wadah yang besar. Sehingga akan mempengaruhi biayanya gitu. Nah, itu logika kita yang di awam ya. Nah, tapi kemas yang produk
farmasi pun, yang di rumah sakit pun juga sama. Ternyata wadah yang lebih kecil pun jauh lebih mahal. Sehingga perlu kita analisa. Ya, sebelum melakukan pengemasan kembali ini kita perlu menganalisa sebelumnya. Apakah biaya produksinya ini, kegiatan ini tuh bisa nggak kita lakukan itu di rumah sakit tersebut. Tentu ada pertimbangan, ada analisa-analisanya. Ya, nggak sembarangan. Kita kemas saja gitu ya, apapun ininya, nggak seperti itu. Gitu ya. Nah, ini contoh, misalnya contoh nih, contoh yang paling sering, ini bukan paling sering ya, selalunya nih, di rumah sakit itu akan memproduksi aquabides. Ya, aquabides. Kalian tahu ya aquabides? Tahu nggak aquabides? Apa itu aquabides? Ayo, aquabides. Aqua apa? Air murni, Bu. Air murni. Apa maksudnya air murni? Air murni pun juga aqua, tuh merek aqua murni. Yang sudah lewat proses penyulingan gitu, Bu. Terus apa pengertiannya nih? Bides nih, bides. Tahu nggak bides? Bi apa? Apa maksudnya bi? Dua kali gitu Bu Des? penyulingannya. Ya, dua ya. Oke, dua. Des. Bi. Des apa? Penyulingan Bu. Destilasi. Ya, penyulingan. Oke, kalian des. Oke, oke, oke. Biasakan pakai bahasa ini ya, bahasa akademik ya. Kita tahu memang pengertiannya adalah penyulingan. Ya, des itu singkatan dari destilasi, destination, gitu ya, destilasi. Nah, jadi dua kali penyulingan, dua kali destilasi, proses penyulingan pemurniannya itu dua kali destilasi, gitu. Sehingga memang benar-benar uh, uh, apa ya, benar-benar lepas gitu, lepas dari zat-zat baik itu mineral, zat-zat yang ada di dalam air tersebut gitu. Biasanya itu bides itu sudah benar-benar hilang mineral-mineral yang ada di dalam air tersebut, di dalam aqua, ya namanya bides jadinya ya. Nah, itu aqua bides ini untuk apa biasanya digunakannya? Biasanya tuh untuk apa? Pertama, biasanya untuk melakukan pencampuran, pengenceran, nah itu ya di rumah sakit. Kalau kita terus-menerus beli nih aqua bides dari industri, itu akan jauh lebih mahal, jauh lebih keluar biayanya, jauh lebih eh, banyak dibandingkan dengan produksi sendiri. Kalau kita melakukan produksi sendiri, kita hanya cuma beli, pertama adalah pasti akan beli sterilatornya, alat untuk sterilisasinya bagaimana gitu ya. Kemudian quiz untuk melakukan QC-nya bagaimana. Dan itu aja gitu. Perlu modal satu kali, nggak perlu berkali-kali, paham ya sampai di sini ya. Gitu. Kalau kita cuma beli alatnya saja untuk kita buat produksi kan kita cuma mengeluarkan ya satu kali itu saja gitu. Habis itu kita kita produksi aja sendiri. Air ada dari air bawah, baik apa air apa namanya, air tanah misalnya gitu ya, atau air dari PDAM misalnya seperti itu. Kita lakukan aquabides, melakukan produksi, proses destilasi ya, dan jadi kita dapat aqua yang air yang kita inginkan, mau aqua bides kah, kemudian aqua destilasi saja kah satu kali penyulingan gitu ya, atau berkali-kali gitu, atau bahkan kita juga bisa memproduksi API gitu, water for injection, WFI, water for injection, atau air for injeksi gitu ya, si API ini gitu. Nah itu ya, jadi kita bisa memproduksi aqua bides, aqua yang kita selalu butuhkan di rumah sakit. Nah, contohnya apa? Kita lakukan perencanaan beli dulu. Perencanaan di sini adalah kita akan mau berapa sih, mau berapa ribu liter mau kita buat nih aqua bides gitu ya.
kemudian mau di package-nya yang bagaimana, kemudian masuk dalam proses produksi, kemudian masuk dalam sterilisasi, ya, mensterilisasikan produk kita, ini aqua bides kita, kemudian pemeriksaan hasil, dicek dulu QC-nya. Pada saat selesai ini nih, produk kita ini aqua bides ini nih benar-benar murni atau tidak gitu, ya, masih ada nggak zat-zat yang harus kita buang gitu, ya. Nah, setelah pemeriksaan selesai, hasilnya memuaskan sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang aqua bides karakterisasikan, kemudian kita labeling, kemudian kita simpan dan kita distribusikan, gitu ya. Distribusikan di sini adalah distribusinya di rumah sakit itu saja, gitu ya. Nggak boleh kita jual keluar, gitu. Rumah sakit tidak boleh menjual keluar, ya. Jadi produksi rumah sakit itu hanya untuk konsumsi rumah sakit itu sendiri, ya. Ini notes ya. Jadi produksi rumah sakit itu cuman untuk rumah sakit itu sendiri, nggak boleh untuk rumah sakit yang lain, ya. Tidak boleh. Jadi distribusi ini maksudnya apa? Distribusinya ini cuma di dalam rumah sakit itu sendiri saja, ke pasien, gitu ya, ke depo-depo, ke bagian-bagian yang memang memerlukan aqua bides, gitu ya. Nah, ini lanjutannya untuk menyiapkan wadah botol, ya, mau botol apa dan lagi-lagi lain sebagainya, ya. Ini cuma contohnya saja. Nanti kalian bisa ini sendiri lah. Nah, ini sampai sterilisasinya, kemudian pemeriksaannya, labelnya, laporan. Jadi setelah melakukan penyimpanan, pengiriman hasil di gudang produksi, di gudang ke gudang bahan jadi, gitu ya, produk jadi, kita lakukan laporan maupun evaluasi secara periodik. Oke? Nah, sekali lagi produksi itu tuh nggak main-main. Meskipun tadi saya bilang notes-nya tadi, produksi itu rumah sakit itu cuman apa? Cuman diedarkan atau cuman dikonsumsi oleh rumah sakit itu sendiri. Meskipun dikonsumsi rumah sakit itu sendiri, itu pun juga harus kita lakukan eh, apa ya? Melakukan evaluasi secara per aspek tersebut. Jadi melakukan evaluasi, baik itu evaluasi secara kualitas, ya, secara kualitas. Tapi kita juga harus bisa mengevaluasi secara biaya juga, gitu ya. Nah, kalau kualitas kita bisa mengevaluasi berdasarkan CPOB, ya, bisa kita mengevaluasi secara CPOB, secara ketetapan atau ketentuan CPOB. Kalau biaya kita perlu ada yang namanya analisa biaya, ya, analisa keseluruhan tentang biaya, ya, aspek biaya ini. Contohnya apa? Pertama adalah kita harus menganalisa kaitan dengan inventory, dengan kecepatan distribusi. Ya, ini penting juga nih, gitu. Tadi kita misalnya contoh, tadi aqua bides kita perlu pembuatannya adalah 10.000 liter. Tapi ternyata itu kebanyakan, gitu ya, kebanyakan buat kita. Nah, ketika itu kebanyakan, ya, sedangkan kebutuhannya itu per hari cuman, misalnya nih, cuman 100 liter. Tentunya 10.000 liter ini tuh akan memenuhi gudang, ya. Dan tentunya kecepatan distribusinya pun juga lambat, gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan inventory dan kecepatannya ini. Jangan sampai apa namanya, yang produksi yang 10.000 itu menjadi stay terlalu lama di gudang. Takutnya apa? Takutnya nggak stabil, gitu ya, tidak stabil lagi dan lain-lain, gitu, karena terlalu lama disimpan. Nah, itu pun juga kita harus analisa.
Kemudian analisa materialnya, ya bahan bakunya, kemudian eh, bahan-bahan penunjang lainnya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kapasitasnya, kapasitas mesin, kapasitas gudang tadi, ya gitu ya. Kemudian SDM, ya apakah SDM-nya ini nih eh, banyak atau tidak. Nah, itu juga harus kita analisa tadi, serta biaya produksinya. Banyak ya aspek biaya-biaya ini nih perlu. SDM ini kenapa kita ada SDM untuk kita melihat aspek biaya? Karena kan SDM-nya juga digaji gitu ya, dibayar gitu. Meskipun kita sudah kerja di rumah sakit, tapi ketika kita diberikan tanggung jawab produksi gitu ya, itu pun juga ada biaya tambahan tentunya karena pekerjaan kita menjadi bertambah. Nah, ya, jadi perlu juga diperhitungkan, dianalisa dulu nih, gitu diperhitungkan baik aspek kualitas dan aspek biaya. Nah, ini contoh foto ya, ini foto lama sekali. Jadi dia kalau di rumah sakit itu anggap aja kayak di lab lah, lab kita lah ya, lab farmasi gitu. Dia nggak terlalu besar, ya, nggak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil, ya, tidak terlalu kecil. Nah, jadi ada ruangannya, jadi ruangannya tertutup, biasanya terpisah gitu ya, terpisah. Contoh kayak seperti kita cuma tahu kalau misalnya kalian datang berkunjung di rumah sakit, ya, itu kan kita tahu, oh ini ada dapur, dapur untuk ruang masak nih, ruang masak para ini kan pernah nggak lihat rumah sakit itu? Pernah nggak jalan mengelilingi rumah sakit sampai ketemu dapurnya, ya? Nah itu, nah contohnya ya seperti itulah. Nah, di rumah sakit itu nggak ada nih, ada ruangan itu, ada ruangan khusus produksi. Biasanya itu tuh dia eh, berdekatan dengan ruangan instalasi farmasi. Jadi dia berdampingan. Jadi nggak jauh karena kan ruang produksi ini kan dihandle oleh SDM-nya adalah farmasis gitu ya. Jadi kantor instalasi farmasi dengan ruangan produksi itu tuh nggak berjauhan. Jadi selalu selalu bersamaan. Biasanya satu gedung yang sama atau misalnya ada kalau dibuat baru nih, baru 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 ada nih proses produksi, biasanya pun di gedungnya pun gedung gedung baru nggak jauh-jauh amat gitu ya dari ruang instalasi farmasi. Kayak contoh kayak kalau misalnya kalian main di mana itu namanya rumah sakit di Samarinda, Abdul Wahab Sarani, AWS. Nah, AWS itu kan semakin ke belakang itu ada gedung-gedung baru ya, ada gedung-gedung baru tuh di ini kan dibuat. Nah, biasanya kalau gedung-gedung baru disebut, misalnya ada ruangan produksi di sana, biasanya IFRS itu akan pindah gitu ya di gedung khusus itu, misalnya seperti itu untuk berdekatan. Nah, contohnya seperti itulah. Nah, kemudian ini masuk dalam ruangan apa? Masuk ruangan ruang hitam ya. Jadi cuci tangan, ada cuci tangan, ada wastafel dan lain-lain ya. Nah, ini adalah satu eh, ini untuk apa? Ini adalah buat aqua bides. Ya, jadi mesin aqua bides. Jadi ada tangki ya. Jadi di sini untuk destilasi ya, untuk destilasi. Jadi air yang mengalir di pipa akan masuk ke sini. Ini proses destilasinya. Nanti setelah itu akan ada aliran lagi untuk melakukan hasil selesai hasil dari air destilasi ini, gitu ya, air dari destilasi ini. Ini cuma cukup cukup melakukan pipa pipa air yang belum steril masuk ke destilasi, kemudian keluar pun akan menjadi air destilasi, ya. Nah, ini autoclave, ya autoclave-nya pun tidak terlalu kecil, ya. Kalau misalnya kita lihat di lab,
lab kita kan kecil ya, lab farmasi kecil. Ini labnya autoclave-nya besar. Ya, autoclave-nya besar, tapi tidak terlalu besar kayak seperti industri ya, industri farmasi. Ada 2 autoclave. Nah, ini ada penyimpanan bahan kimia. Nah, ada sterilitas juga di sini. Jadi kayak seperti open juga di sini kita bisa masukkan ke dalam sini. Kemudian ini ini untuk pengemasan ya. Kemudian ini ada love. Ini love vertikal ya, love vertikal. Ini untuk siapa? Ini untuk obat cytotoxic handling. Ya, ini love untuk cytotoxic handling. Kemudian kalau bisa kita lihat di sini, kita perhatikan, nah ini gambar diambil di Rumah Sakit Sarjito ya. Nah, ini wastafel dengan keran siku ya. Jadi ini untuk SDM yang di dalam produksi. Ya, di dalam proses produksi. Maksudnya apa? Keran siku. Jadi kerannya ini panjang ya untuk kita bukanya. Jadi pakai siku pun bisa gitu. Tangan kita setelah kita lakukan pembersihan tangan itu nggak boleh lagi pegang apapun gitu ya. Jadi kerannya pun menggunakan keran siku. Tapi yang sekarang jauh lebih praktis ya. Ada yang namanya keran kita cuma injak di kaki gitu ya. Ketika kita injak di kaki dia keluar, kemudian kita injak di sebelah kiri, pedal sebelah kiri akan keluar sabun gitu. Jadi sekarang teknologinya udah lebih bagus ya. Nah, kalau misalnya udah yang misalnya skala rumah sakit biasa, kalau kalau melakukan seperti itu ya nggak perlu juga gitu. Jadi cuma menggunakan siku aja dan lain-lain. Nah, kemudian petugasnya pun di dalam ruangan juga harus menggunakan APD. Jadi nggak sembarangan juga gitu ya. Nah, ini APD-nya sama seperti kita melakukan campuran steril ya, intravena. Nah, di dalam produksi pun juga seperti ini. Rambut tidak boleh keluar, ya. Kemudian harus pakai masker, harus pakai glass, gitu ya. Pakai kacamata, seperti itu, pakai baju yang seperti ini, ya, pakai glove juga. Nah, kemudian di rumah sakit pun juga ada yang namanya laboratorium, gitu ya, laboratorium. Nah, kita tahu lah, bukan laboratorium pengecekan darah dan lain-lain ya, tapi ini laboratorium yang kita sebut dengan internal. Jadi di instalasi farmasi itu ada namanya laboratorium internal. Nah, untuk apa laboratorium internal ini? Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan maupun pengujian quality control. Ya, quality control. Baik itu bahan baku maupun produk jadinya. Ya, sama ya, seperti ketetapan CPOB. Kalau kita bicara industri juga ada QC-nya, gitu ya, ada lab QC. Nah, di sini pun juga sama. Ya, jadi di bawah instalasi farmasi rumah sakit. Gitu ya, untuk mengevaluasi mutu tentunya ya, mengevaluasi kualitas. Baik itu dari segi fisik, ya, kalau kita bicara fisik, kita melakukan kesesuaian sesuai dengan visualisasi, gitu ya, seperti organoleptik, visualnya warnanya bagaimana, apakah ada, kalau misalnya aquabides, apakah ada yang mengambang, dan lain-lain, gitu ya, kalau kita bisa lihat dari visualisasi. Kemudian dilihat juga dari fisiologinya. Nah, fisiologi di sini apa? Dari terapinya, gitu ya, dari kadarnya bagaimana, misalnya kalau pakai aquabides ya, kadar kemurniannya berapa, kemudian berapa persen zat lainnya, misalnya mineralnya, gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan sesuai dengan parameter fisiologi maupun fisik tadi.
Nah, kemudian tadi ada yang itu QC ya. Kemudian ada yang QA, pengawasan mutu. QA hampir sama saja dengan peraturan CPOB. Kita menganalisa dulu sebelum dilakukan, ya, yang bahan-bahan apa yang akan kita gunakan ataupun yang akan sedang kita gunakan, gitu ya, baik itu bahan baku, kemudian bahan penunjangnya, bahan pengemasnya. Nah, itu kita analisa terlebih dahulu untuk untuk melakukan pengawasan mutu. Kemudian pada saat proses kontrol, pada saat produksi, gitu ya, baik itu di awal, selama maupun setelah produksi. Nah, kemudian bahan baku, proses produksi, ya kalau bahan baku pun kita harus penandaan dulu penerimaan bahan, ya. Mungkin ini sudah dijelaskan juga di produksi obat di mata kuliah yang lain ya. Nah, seperti itulah sama prosesnya sesuai dengan CPOB. Pokoknya ini saya nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi karena sama saja. Labeling, distribusi, maupun evaluasi. Nah, berkaitan dengan evaluasi, kita bisa evaluasi ini dibuat secara periodik. Jadi setiap tahun sekali boleh, setiap 6 bulan sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, gitu ya. Nah, tergantung berapa sering kita melakukan produksi, gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin sering kita lakukan produksi tiap bulan, itu lebih bagusnya per 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau lama gitu ya, ya satu tahun sekali pun dirasa cukup untuk kita lakukan evaluasi. Ya, oke. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan untuk kuliah kita pada hari ini? Sudah cukup jelas ya? Oke, silakan absen. Karena kalau sudah cukup jelas, saya cukupkan untuk hari ini. Kalian belum diajarin instalasi farmasi rumah sakit ya? Penjelasan instalasi farmasi rumah sakit sama dosen sebelumnya? Ada nggak? Instalasi farmasi rumah sakit. Hmm. Hmm. Sepertinya belum, Ibu. Kok saya nggak bisa buka start? Hmm. Oke. Kalau PKOD, penetapan kadar obat dalam darah, ada dijelaskan? Ada pernah dapat materinya di mata kuliah lain? Kalian ada pharmaceutical kah mata kuliahnya?
Farmasi klinik ada ya? Ibu. Ya, ada nggak dapat PKOD? Penetapan kadar obat dalam darah. Ada nggak? Belum tahu atau belum tahu kali ya? Biasanya itu farmasi klinik. Saya ngajak farmasi klinik kalian ya? Ya kan? Kan Iya, Bu. kita belum ujian ya. UTS. Ya, UTS farmasi klinik ya. Saya baru Iya, ingat. Ibu. Farmasi klinik siapa? Ibu Nurul Anissa bukan ya? Setelah saya, Ibu Nurul ya. Ibu Nurul Anissa, Ibu Nurul Anissa sudah berapa farmasi klinik udah berapa kali ketemuan sekarang? Udah 13, Hmm, Ibu. udah 13. Wih, sebentar lagi ya Ibu Nurul Anissa selesai. Oke, jadwal tanggal berapa? Jadwal jam hari apa? Farmasi klinik? Hari Selasa, Ibu. Jadwal farmasi klinik hari Selasa jam berapa, Mei? 11 lewat 10, Ibu. Sampai jam 12.50. Selasa 11.10. Selasa 11.10. Oke, kemungkinan nanti Ibu Nurul Anissa di tanggal 20 ya, baru masuk di pertemuan 14. Ya kan? Iya, Ibu. Kalau Ibu Nurul Anissa selesai di tanggal 20 dan nggak ada materi lagi, saya mungkin akan masuk di 27. Ya, di 27. Jadi siap-siap aja ya untuk farmasi klinik tanggal 27. 27 farmasi klinik UTS ya. Farmasi klinik UTS jam 11.10 ya. Mhm. Ya, di Selasa ini Selasa saya note di kalender saya itu farmasi klinik UTS. Tapi saya nggak janji ya, saya akan informasikan dulu kepada Ibu Nurul Anissa dulu, apakah tanggal 27 itu beliau masih ada masuk materi atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya beliau udah selesai materinya, saya akan masuk di tanggal 27 untuk kita UTS. Saya minta waktu 1 jam ya untuk UTS farmasi klinik, gitu ya. Di hari Selasa tanggal 27. Ingat ya, masukkan di kalender kalian Ibu. tanggal 27 kita UTS. Tapi nanti saya akan fiksasikan. Ah, siapa yang saya akan hubungi untuk PJ Farmasi Klinik? Saya Ibu. Siapa? Yotam. Iya Bu. Oke, Yotam nanti informasikan lagi ya. Ingatkan saya lagi ya. Baik Bu. Oke, setelah ini saya akan informasikan kepada Ibu Nurul dulu. Saya akan telepon beliau dulu untuk memfiksasikan beliau terakhir kapan masuknya, gitu ya. Setelah beliau selesai, nanti saya akan masuk untuk UTS. Ya, supaya kalian pun juga nggak berat-berat banget gitu ya, nggak berat banget untuk ujian sebanyak ini gitu. Oke, ya ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya?
Saya akan juga berusaha untuk mengejar kelambatan kita supaya tanggal 7, sebelum tanggal 7 udah selesai semua. Ya, sudah selesai semua untuk mata kuliah kita, teoritis kita, tinggal kita lakukan UAS saja. Gitu ya. Oke. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Kemudian terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Olivia.